Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Papo Lutfi Chandra. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan terkait dengan tugas komplikasi anestesi berupa bronkospasme. Kita tampilkan dulu untuk PPT-nya ya. Baik, berikut ini komplikasi anestesi bronkospasme dari kelompok 2. Yang pertama, definisinya. Jadi, bronkospasme ini adalah suatu keadaan yang terdapatnya kombinasi dari konstriksi otot polos bronkus, edema mukosa jalan napas, hiperekskresi mukosa yang ujungnya menyebabkan obstruksi jalan napas berupa bronkospasme tersebut, atau bisa juga sebagai respon terhadap iritan mekanis, yaitu terkait dengan tindakan intubasi atau farmakologis berupa pemasukan obat-obatan yang menyebabkan histamin release atau terjadinya reaksi alergi. Manifestasi klinik yaitu tanda gejalanya berupa adanya wheezing, ekspirasi, waktu ekspirasinya memanjang atau peningkatan, ya, IPPV, intermittent positive pressure ventilasi. Nah, manifestasi klinis yang berikutnya adalah terjadinya sianosis, ya, berupa tanda pertama kasus bronkospasme, ya, seperti kayak bibirnya udah mulai pucat, sudah udah kebiruan gitu, atau ujung jari jemarinya kebiruan, ya, saturasinya menurun atau saturasi menurun secara drastis, ya, signifikan. Ada juga manifestasi berikutnya pergerakan dari reservoir back menurun atau dada abdomen itu terlihat pergerakan pernapasan sisau atau respirasi paradoks yang seolah-olah pasiennya mengalami obstruksi. Jadi pergerakan pernapasan sisau itu maksudnya adalah pergerakan yang dinding dada dan dinding abdomen itu berlawanan. Kalau misalnya dinding dadanya naik, dinding abdomennya turun. Kalau dinding abdomennya naik, dinding dadanya turun. Nah, itu dia secara berlawanan. Itu pernapasan sisau yang seperti itu. Ya, sulitnya untuk inspirasi pasiennya. Faktor predisposisi dari bronkospasme itu bisa berupa infeksi saluran napas akut karena bakteri, penyakit kronik meliputi asma, rinitis, bronkitis kronis, emfisema yang lebih sering terjadi faktor-faktor ini pada pasien yang dewasa. Adanya juga riwayat dari alergi pasiennya, ya, atau alergi ya berupa obat-obatan, berupa makan minum, berupa kondisi tertentu, atau benda-benda yang bersentuhan kepada pasien. Ada juga faktor predisposisi yang lainnya, yaitu operasional mekanismenya berupa intubasi, baik intubasi ETT, LMA, iGel maupun yang lainnya. Faktor farmakologis yaitu berupa obat-obatan yang bersifat histamin release seperti atrakurium, rocuronium, mifacurium, beta blockers, NSAID, inhibitor kolinesterase, juga obat-obatan analgetik misalnya, obat kayak misalnya ketorolac yang mungkin sering untuk bisa meningkatkan faktor dari reaksi alergi farmakologisnya, atau misalnya obat-obatan paracetamol yang juga bisa
morfin misalnya, yang juga sering, opioid yang sering terjadi reaksi alergi ya. Terus adanya faktor airway swelling pada pasien dengan LMA, ansietas ya, ansietas berlebih atau kegemukan. Diagnosis bandingnya yaitu bisa saja bronkospasme itu diakibatkan juga karena anestesi yang kurang dalam. Mungkin dosisnya propofol yang harusnya 150 diberikan, ternyata diberikan 100 aja. Wah, pada saat setelah diberikan induksi bagging, kok ngelawan ini pada saat kita baggingnya. Ya juga, yaitu anestesinya kurang dalam ya, dikasih lagi, tambahin lagi 50 mg ya. Dan gas inhalasinya dibesarkan lagi. Mucus plugging pada jalan napas, intubasi esofagus, malposisi ETT. Jadi ketika ETT-nya lepas dari trakeanya, atau mungkin ya bisa saja faktor apa saja yang bisa mempengaruhi, baik mungkin operatornya nyentuh-nyentuh, wah ternyata tergeser misalnya LMA-nya, atau ketarik ETT-nya, atau balon yang kita kembangkan itu tidak sesuai dengan balon udara dari ETT-nya, bisa saja gitu. Jadi malposisi ETT-nya. Sirkuit anestesi yang mengalami obstruksi dan aspirasi paru ya. Obstruksi mungkin kita juga sebagai penata anestesi harus memperhatikan terkait dengan sirkuit ini. Ini sudah benar nggak inspirasi dan ekspirasinya? Ya, apalagi kalau misalnya kita mau pergantian sirkuit dari anak-anak ke dewasa, dewasa ke anak-anak, diperhatikan kembali untuk jalur inspirasi ekspirasinya. Dan juga pada pasien aspirasi paru berupa makan minum terakhirnya bagaimana gitu. Takutnya ada cairan yang masuk, cairan lambung yang masuk ke dalam paru, trakea. Wah, ternyata itu juga menyebabkan bronkospasme. Manajemen penanganan bronkospasme intra anestesi. Dicurigai sebagai bronkospasme, maka manajemennya yang pertama dinaikkan dulu oksigennya, fraksi oksigennya terutama 100%. Ya, oksigenasi penuh. Ya, bagging penuh kita dengan oksigen. Ventilasi manual dengan tangan. Jadi mesin yang tadinya dengan mode yang mesin yang ngambil alih, kita ngambil alih pakai tangan dulu, langsung bagging. Hentikan stimulus pembedahan. Jadi khawatirnya ketika pasien tidak kuat anti nyerinya dan saat itu masih dalam proses pembedahan, itu bisa saja terjadi keadaan yang sangat nyeri yang dapat menimbulkan dia sesak napas, atau juga bisa sampai ke bronkospasme. Dan juga kita perlu mempertimbangkan apakah ada reaksi alergi terhadap obat-obatan anestesi yang kita berikan, baik berupa obat-obatan anestetiknya sendiri, juga cairan maupun tindakan. Bila sulit ventilasi atau saturasi oksigen menurun, ya manajemen segera dengan cegah hipoksia bronkokontraksi, yaitu kita dalamkan anestesinya. Baik kita memberikan obat hipnotiknya, misalnya propofol, kasih hantam 50 misalnya. Ya, 1 miligram gitu, 1 miligram per kilogram berat badan misalnya. Jika ventilasi melalui ETT sulit atau tidak memungkinkan, cek posisi ETT dan singkirkan kemungkinan blokade atau misplace ETT. Ya. Jika perlu, eliminasi kemungkinan oklusi dan breathing circuit dengan menggunakan abu bag. Jika pasien tidak terintubasi, singkirkan kemungkinan laryngospasme dan pikirkan kemungkinan aspirasi. Terapi obat-obatan juga bisa. Ya, nanti kita akan
bahas sedikit masalah obat-obatan ini. Untuk manajemen sekundernya, ya tetap optimalkan ventilasi mekanik. Itu yang paling utama, yang paling penting dalam anestesi. Ventilasi mekanik, ya, oksigenasi penuh, fraksi 100%, itu harus dioptimalkan ketika terjadinya bronkospasme. Terus tetap kita harus mempertimbangkan apakah ini ada reaksi alergi atau anafilaktik misalnya. Jika tidak ada perbaikan, pikirkan kemungkinan edema paru, pneumotoraks, emboli paru, atau benda asing yang ada di dekat-dekat atau di saluran pernapasannya. Tunda operasi jika memungkinkan. Jadi kita tangani dulu, kita stopkan operasi, kita tangani dulu bronkospasmenya. Setelah sudah tertangani, baru kita mempersilahkan operator untuk melanjutkan operasi. Cek ronsen toraks, transfer ke ruang ICU untuk pemeriksaan dan terapi lanjutan. Baik, untuk pencegahan bronkospasme, yaitu yang pertama mengkaji faktor resiko bronkospasme, ya, mengkaji faktor resiko, ya, pada asesmen baik asesmen anestesi sedatif maupun asesmen prainduksinya. Eksaserbasi asma akut dan sering terjadi merupakan indikasi untuk penundangan pembedahan elektif. Ya, sebenarnya bukan dibatalkan, cuman hanya ditunda saja. Ya, harus benar-benar dipertimbangkan, terutama pasien-pasien dengan riwayat asma yang sering terjadi. Tuh. Terus setelah itu mohon maaf ya, kita menyiapkan obat-obatan, ya, pada perioperatif sebelum apalagi kita tahu dengan pasien-pasien yang sudah riwayat asma terutama, atau kemungkinan faktor risiko bronkospasmenya lebih besar pada intraoperatif, ya, pada intraop, maka kita siap-siapkan obat-obatan bronkodilator, ya, golongan bronkodilator terutama kalau nggak ada, ya bisa saja pakai kortikosteroid gitu kan. Kortikosteroid baik inhalasi maupun injeksi, ya, gitu. Karena kalau oral preoperatif kan, kalau pasien terbius umum ya nggak bisa oralnya. Tapi kalau misalnya pasien masih dengan pembiusan separuh badan, ya, regional anestesi, mudah-mudahan masih bisa untuk oral dari preoperatifnya, ya. Cuman kita dalam kasus-kasus yang di lapangan biasanya, terutama yang di tempat kerja saya, juga mungkin kurang untuk obat-obatan bronkodilatornya, seperti kayak salbutamol, ya. Kalau di tempat saya injeksi nggak ada, adanya oral saja. Mungkin biasanya kalau pengalaman saya pribadi di rumah sakit tempat saya bekerja, bahwa penanganan bronkospasme ini cukup dengan oksigenasi penuh saja. Jika dibutuhkan obat, biasanya kita memakai dexamethasone atau metilprednisolon yang 125 mg bubuk diinjeksikan. Terus kalau sudah sampai ruangan, ya, kalau ini dengan pasien-pasien yang tidak ada riwayat asma atau kemungkinan kecil sekali, maka ya injeksi aja dexamethasone 2 ampul 10 mg itu, atau metilprednisolon gitu. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Baik, juga ada pertimbangan dari chest fisioterapi, konsultasi ke dokter paru yang mungkin dapat dilakukan sebelum pembedahan ini jika diperlukan. Oke, baik teman-teman, berikut presentasi dari kelompok 2. Saya mewakili Pak Lutfi Chandra, saya mewakili kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan presentasi kami ini sekedar sharing, berbagi pengalaman saya pribadi. Mungkin saya juga banyak untuk kurang dari
pengalaman maupun juga tindakan dari anestesi itu sendiri. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.